membahas tentang salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang paling kontroversial, revolusioner, dan visioner dalam sejarah. Dia selalu menjadi salah satu nama yang paling sering disebut, namun sekaligus paling sering diabaikan dalam narasi resmi sejarah Indonesia. Ingatkah kalian dengan nama Tan Malaka? Tan Malaka. Ia bukan hanya tokoh pergerakan kemerdekaan, melainkan juga seorang pemikir global, revolusioner kelas dunia, dan salah satu inspirator utama konsep Republik Indonesia jauh sebelum merdeka. Namun tragisnya, kiprahnya lebih banyak berada dalam keterasingan politik, dalam pengasingan fisik, bahkan hingga kematiannya pun penuh misteri dan ketidakadilan. Mari kita menyelami perjalanan hidup lelaki yang pernah disebut oleh Soekarno sebagai The Biggest Mystery of the Indonesian Revolution ini. Membahas tentang asal-usul Tan Malaka dan masa kecilnya. Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang menganut sistem adat matrilineal. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berpikir kritis yang tajam. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah guru Belanda, Kweekschol, di Bukit Tinggi. Dari sinilah kemampuan intelektual Tan Malaka mulai berkembang. Ia kemudian mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan ke Belanda, sebuah perjalanan intelektual yang membuatnya berhadapan langsung dengan ide-ide progresif di Eropa seperti sosialisme, pergerakan buruh, nasionalisme anti-kolonial. Dalam masa studi itu, ia banyak membaca karya Karl Marx, Lenin, dan pemikir revolusioner lainnya. Ia mulai melihat bahwa kolonialisme bukan hanya penindasan politik, tetapi juga penindasan ekonomi dan kelas. Tan Malaka pernah menjadi aktivis anti-kolonial. Ketika kembali ke Hindia Belanda pada awal 1920-an, Tan Malaka tidak sekadar menjadi guru di Delhi, Sumatera Timur. Ia melihat secara langsung penderitaan buruh perkebunan yang dipaksa bekerja dengan sistem yang sangat eksploitatif. Disinilah ia semakin yakin bahwa perjuangan kemerdekaan tidak boleh hanya bersifat diplomatis, melainkan harus melibatkan massa rakyat tertindas. Ia mulai aktif dalam organisasi Sarekat Islam dan kemudian dekat dengan gerakan komunis melalui PKI. Namun, Tan Malaka bukan komunis biasa. Ia memperjuangkan bentuk komunisme yang disesuaikan dengan budaya Nusantara dan Islam sebagai basis massa rakyat. Ia menekankan bahwa kebebasan manusia Indonesia hanya bisa dicapai apabila rakyat tertindas menjadi kekuatan revolusi. Karena aktivitas politiknya dianggap mengancam, ia ditangkap Belanda pada tahun 1922 dan diasingkan ke luar negeri. Dari sinilah dimulai petualangan politik Tan Malaka yang sangat panjang dan mendunia. Revolusioner internasional. Pengasingan tidak menghentikannya. Justru ia menjelajah dunia untuk membawa gagasan kemerdekaan Indonesia ke panggung internasional. Ia bergerak ke berbagai negara seperti Rusia atau Moskow, Cina, Filipina, Burma, Singapura, Thailand, Jerman, Belanda, Jepang. Ia menjadi bagian jaringan komunis internasional atau Komintern dan menjadi duta untuk gerakan revolusi Asia Tenggara. Namun hubungan Tan Malaka dengan Komintern tidak selalu harmonis. Ia menolak pemberontakan PKI 1926-1927 karena dianggap belum siap, tetapi pandangannya tidak dihiraukan. Pemberontakan gagal besar dan membuat rakyat sengsara. Ketidaksepahamannya terhadap strategi komunisme menjadikan ia dikeluarkan dari Komintern. Namun itu tidak mengubah tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan garis massa rakyat. Tan Malaka semakin yakin bahwa perjuangan bangsa dan kelas harus dipadukan, dan rakyat harus menjadi pemilik revolusi, bukan sekadar objek politik. Gagasan besar, menuju Republik Indonesia. Pada 1925, Tan Malaka menulis sebuah karya monumental berjudul Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dalam buku itu ia menegaskan, 1. Indonesia harus merdeka sebagai republik, bukan kerajaan. 2. Kemerdekaan harus diperoleh lewat kekuatan rakyat yang bersatu. 3. Perjuangan kelas buruh, tani, dan rakyat kecil adalah inti revolusi nasional. 4. Nasionalisme Indonesia harus berorientasi pada keadilan sosial.
Yang luar biasa, gagasan ini muncul 20 tahun sebelum Indonesia benar-benar merdeka. Pada masa itu, para tokoh pergerakan lain masih sibuk memperjuangkan status otonomi dalam bingkai Hindia Belanda. Tan Malaka sudah jauh melampaui zamannya. Di saat Tan Malaka kembali ke Indonesia dan sikap terhadap Soekarno-Hatta, Tan Malaka berhasil kembali ke Indonesia pada awal 1940-an setelah lama bergerak secara ilegal di Asia. Saat proklamasi 17 Agustus 1945, ia berada di Jakarta dan langsung mengkritik keras strategi diplomasi yang ditempuh Soekarno-Hatta dengan Jepang maupun Belanda. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dipertahankan dengan revolusi rakyat yang bersenjata. Ia kemudian membentuk Gerakan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan berbagai laskar rakyat. Persatuan Perjuangan menuntut pemerintah Republik Indonesia tidak berkompromi dengan Belanda, melakukan mobilisasi rakyat menyeluruh, memperjuangkan kemerdekaan tanpa syarat. Tan Malaka selalu menolak bentuk penjajahan baru yang dibungkus diplomasi politik. Namun, sikapnya justru dianggap mengganggu stabilitas politik pemerintah saat itu. Hasilnya, ia dipenjara oleh pemerintah RI sendiri, padahal ia sama-sama pejuang kemerdekaan. Di saat Tan Malaka sebagai pahlawan yang dikhianati zamannya. Perjalanan Tan Malaka penuh dengan ironi sejarah. Ia berkali-kali dipersekusi, dikejar Belanda sebagai pemberontak, dicurigai Jepang sebagai pengacau, dikritik Komintern sebagai pembangkang, ditangkap pemerintah RI sebagai pengganggu revolusi. Namun ia selalu teguh pada prinsipnya, rakyat harus merdeka secara politik, ekonomi, dan sosial. Ia menulis banyak karya besar di tengah pengasingan dan pelarian. Gerpolek atau gerilya, politik, ekonomi. Madilog atau materialisme, dialektika, logika. Dari penjara ke penjara. Khusus Madilog, karya ini dianggap sebagai revolusi cara berpikir di kalangan bangsa Indonesia, mengajak masyarakat meninggalkan pola pikir mistis menuju pola pikir rasional ilmiah. Akhir hidup Tan Malaka yang tragis. Pada masa agresi militer Belanda II, 1948, Tan Malaka ikut bergerilya di Jawa Timur. Namun karena konflik internal antar kekuatan di tubuh Republik, ia kembali dianggap sebagai ancaman. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap, ditembak mati, dikuburkan tanpa nisan oleh satuan militer dari Republik sendiri. Hingga bertahun-tahun, kabar kematiannya dirahasiakan dan diabaikan dari sejarah resmi. Tan Malaka seperti sengaja dihapuskan dari cerita kemenangan bangsa yang ikut ia bangun. Hanya seiring waktu, bangsa Indonesia mulai membuka mata bahwa Tan Malaka bukanlah pemberontak yang harus dihapus dari sejarah, tetapi pahlawan yang memberikan salah satu kontribusi terbesar bagi ide kemerdekaan. Akhirnya pada tahun 1963, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka. Namun tetap saja, hingga kini, namanya belum sepopuler tokoh-tokoh lain. Banyak gagasannya yang masih jauh dari cita-cita bangsa saat ini. Keadilan sosial belum tercapai penuh. Rakyat kecil masih tertindas ekonomi. Politik sering jauh dari suara rakyat. Gagasan Tan Malaka tetap hidup, menunggu bangsa ini menyempurnakan revolusi yang pernah ia perjuangkan. Dari cerita sejarah tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Tan Malaka adalah simbol keberanian intelektual melampaui zaman, perjuangan rakyat yang radikal, keteguhan pada prinsip yang tidak bisa dibeli, pahlawan yang tidak pernah menyerah meski dikhianati. Ia pernah berkata, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan sekuat-kuat tenaga, tetap saja tidak akan berarti kalau untuk kepentingan sendiri. Perjalanan hidup Tan Malaka mengajarkan bahwa 1. Kemerdekaan bukan sekadar pengakuan negara lain. 2. Revolusi tidak boleh berhenti hanya di politik. 3. Rakyat harus menjadi pemilik sejati negeri ini. 4. Melawan penindasan harus dilakukan kapanpun dan oleh siapapun yang berkuasa. Tan Malaka telah mengorbankan seluruh hidupnya demi Indonesia. Ia bukan hanya tokoh sejarah,
Ia adalah suara yang terus berbisik kepada bangsa ini. Jangan berhenti berjuang sampai rakyat benar-benar merdeka. Timeline perjalanan hidup Tan Malaka yang disusun panjang, runtut, dan mendalam. Timeline perjalanan hidup Tan Malaka. Pada tahun 1897 hingga 1949. Nama lahir, Sultan Ibrahim. Nama pena, Tan Malaka. Julukan, Bapak Republik Indonesia. 1. Masa kecil pendidikan awal tahun 1897 hingga 1913. 2 Juni 1897. Lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat dalam keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Nama kecilnya Sultan Ibrahim, tetapi sejak kecil dipanggil Tan Malaka sesuai gelar adat. Ia bersekolah di sekolah Melayu di daerahnya dan dikenal sebagai anak yang pandai, kritis, serta sangat suka membaca. Ciri pada masa ini, ia sudah menunjukkan kemampuan berpikir rasional dan sikap anti penindasan. 2. Pendidikan di Belanda awal aktivisme tahun 1913 hingga 1919. Mendapat kesempatan sekolah di Rijkshogeschool atau sekolah guru di Haarlem, Belanda. Di sana ia berinteraksi dengan buruh pelabuhan, gerakan sosialis, serta literasi politik Eropa. Ia mulai mempelajari filsafat Karl Marx dan gerakan anti-kolonialisme. Tahun 1919, ia menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia. Poin pentingnya, di Belanda, ia menjadi pemikir revolusioner yang memahami perlawanan rakyat tertindas. 3. Aktivis politik, Semarang APKI, tahun 1919 hingga 1921. Dia menjadi guru di Sekolah Sarekat Islam Semarang. Aktif mengenalkan pendidikan kritis dan menumbuhkan kesadaran kelas pada buruh. Pada tahun 1920, Partai Komunis Indonesia, PKI, berdiri. Tan Malaka menjadi salah satu tokoh kiri terkemuka yang mempengaruhi arah gerakan. Karena semakin berpengaruh, ia ditangkap Belanda pada 1921 dan kemudian diasingkan ke Belanda. 4. Tokoh internasional Komintern pada tahun 1922 hingga 1925. Di Eropa ia bergabung dengan Komintern atau Komunis Internasional. Dikirim ke Moskwa, lalu ke berbagai negara Asia untuk mendorong revolusi anti-imperialis. Ia menjadi diplomat gerakan komunis dunia, dikenal lewat ide Indonesia Merdeka 100%. Sehingga muncullah pemikiran pentingnya, bahwa revolusi harus dari rakyat sendiri, bukan didikte asing. 5. Buronan kolonial penulis buku Naar de Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut memuat ide Republik Indonesia jauh sebelum banyak tokoh lain menyuarakannya. Belanda menganggap pemikirannya sangat berbahaya dan ia dijatuhi hukuman penjara di absentia. Sejak saat itu ia hidup penuh pelarian. 6. Pelarian Asia, Filipina, Cina, Singapura, pada tahun 1926 hingga 1942. Dia menyamar dengan berbagai identitas. Misalnya, Elias Fuentes di Filipina. Menjadi buruh, guru, hingga konsultan politik untuk terus menyebarkan ide kemerdekaan. Beberapa kali ditangkap dan dilepas karena tidak dikenali kolonial Belanda. Ciri-ciri hidup Tan Malaka. Tidak rumah, tidak negara, tapi terus berjuang untuk bangsanya. 7. Kembali ke Indonesia secara rahasia pada tahun 1942 hingga 1945. Saat Jepang menduduki Indonesia, ia menyelinap masuk melalui Sumatera. Hidup dalam penyamaran sambil mengamati situasi sosial politik bangsa. Ia mulai kembali menulis strategi perjuangan rakyat. 8. Proklamasi kemerdekaan peran politik baru pada tahun 1945-1946. Setelah 17 Agustus 1945, ia muncul ke publik dan bergabung dalam kancah politik Indonesia. Membentuk Partai Murba, Partai Kiri Nasionalis Anti Penjajahan Asing. Ia mengkritik politik diplomasi pemerintah dan menolak kompromi dengan Belanda. Ide utama Tan Malaka. Kemerdekaan harus dibela total, bukan dinegosiasikan.
9. Masa revolusi retaknya relasi dengan pemerintah pada tahun 1946 hingga 1948. Tan Malaka berselisih dengan banyak tokoh termasuk Soekarno-Hatta akibat perbedaan strategi perjuangan. Ia sempat dipenjara oleh pemerintah RI sendiri pada tahun 1946-1948. Namun, setelah dibebaskan, ia langsung bergabung dengan Laskar Rakyat melawan agresi militer Belanda. 10. Penangkapan eksekusi di Kediri pada tahun 1949. Awal 1949, ia berada di Kediri, Jawa Timur mendukung perlawanan rakyat. Ditangkap oleh Letnan II Soekotjo, seorang perwira divisi Brawijaya. 19 Februari 1949, ia ditembak mati tanpa pengadilan. Lokasi makamnya lama tidak diketahui pasti hingga kemudian ditemukan kembali tahun 2007. Tokoh besar Republik gugur oleh bangsanya sendiri saat memperjuangkan kemerdekaan. Pengakuan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Lamanya pengakuan menunjukkan betapa kontroversial perjalanan hidupnya. Warisan pemikiran Tan Malaka. Konsep merdeka 100%. Pendidikan kritis dan revolusioner. Perlawanan terhadap semua bentuk imperialisme. Gagasan kebangsaan yang inklusif. Ia pernah menulis kata-kata yang menggugah. Untuk mencapai tujuan itu, kita tak boleh takut, walau tubuh hancur lebur. Tan Malaka. Kesimpulannya, Tan Malaka hidup di 3 era. 1. Kolonial Belanda. 2. Pendudukan Jepang. 3. Revolusi kemerdekaan. Namun ia menghabiskan lebih dari separuh hidupnya sebagai pelarian. Tidak pernah merasakan kedudukan nyaman. Meninggal tanpa kehormatan di masa itu. Meski begitu, pemikirannya menjadi pilar penting lahirnya Republik Indonesia.